Sebuah bangunan berisi 10 pintu kontrakan di Jalan Jelambar Utama, Tanjung Duren, Jakarta Barat hangus terbakar. Diduga pemirsa api muncul dari kebocoran tabung gas 3 kg ketika salah satu penghuni kontrakan tengah memasak. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Barat berupaya memadamkan api yang menghanguskan bangunan rumah kontrakan di kawasan Jelambar Utama 4, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Proses pemadaman dibantu warga dengan alat seadanya agar api tidak meluas ke rumah warga. Sementara sebagian warga terlihat sibuk memindahkan barang pribadi dan hewan peliharaannya ke tempat yang lebih aman. Diduga kebakaran yang membakar 10 kontrakan berasal dari kebocoran tabung gas 3 kg saat salah satu penghuni kontrakan tengah memasak. Saya kan jualan biasanya, tapi ini kan perek. Kakak saya masak. Terus itu katanya nyamber ke tabung ya. Kita nggak bisa diselamatin. Oh, jadi awal mula api itu dari mana, Bu? Tadi, Bu? Kompor, terus? Hah? Terus nyamber atau gimana? Nyamber ke tabung. Kebakaran di Jalan Jelambar itu difaktorkan dari kompor gas. Dari kompor gas itu langsung menyebar kemana-mana apinya. Jadi ada perambatan cukup besar. Itu penghuninya lagi aktivitas apa dan jadi ada kompor yang Lagi masak, Pak. masak ya? Lagi masak. Ada berapa bangunan yang terdampak? Ada 10 pintu yang terbakar. Oh, berarti bentuknya kontrakan atau gimana nih? Kontrakan. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Api baru bisa dipadamkan setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Dari Jakarta, Rizky Valuvi melaporkan. Longsor menerjang Jalan Lingkar Timur, kawasan wisata Waduk Jati Gede di Sumedang, Jawa Barat. Longsor menerjang 2 motor dan sebuah bangunan warung kopi. Beruntung pemilik warung berhasil diselamatkan. Bencana longsor terjadi di Jalan Lingkar Timur, kawasan wisata Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat. Lebar longsoran yang mencapai 50 meter dan tinggi 25 meter membuat petugas harus memasang garis polisi mencegah hal yang tidak diinginkan. Menurut warga, longsor tiba-tiba terjadi pada Minggu pagi saat cuaca cerah dan tidak hujan. Longsor menerjang 2 sepeda motor yang terparkir serta bangunan warung kopi. Beruntung pemilik warung berhasil selamatkan diri. Selain di Jalan Lingkar Timur, longsor juga terjadi di Jalan Burujul, Desa Jemah. Kejadian ini 7:30 lah. Yang ke bawah longsor itu warung 1, terus WC, orang juga ke bawah, tapi alhamdulillah selamat, bisa diangkat. Motor 2 belum. Motor masih tertimbun. Alhamdulillah orangnya selamat. Longsor di sini cukup mengkhawatirkan karena satu warung dan 2 motor itu terbawa sama longsoran. Lebar longsoran diperkirakan 45 meter sampai 50 dan tinggi longsoran sekitar 20 sampai 25 meter. Untuk korban. Petugas BPD Jawa Barat mengingatkan warga sekitar untuk waspada di lokasi kejadian, mengingat masih berpotensi adanya longsor susulan. Petugas juga menghimbau kepada warga yang berwisata ke Waduk Jati Gede untuk menggunakan jalur alternatif. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben melaporkan. Cuaca ekstrim yang melanda Lampung pada akhir pekan kemarin mengakibatkan hujan deras serta banjir bandang di sejumlah wilayah. Puluhan personil Basarnas dikerahkan untuk mengevakuasi puluhan warga yang terjebak arus deras banjir. Petugas rescue Basarnas Lampung mengevakuasi puluhan warga yang terjebak banjir di kawasan Perumpori, Haji Mena, Lampung Selatan. Derasnya arus banjir yang menerjang kawasan permukiman ini mengakibatkan sejumlah warga terjebak di dalam rumah mereka hingga berjam-jam dan harus menunggu pertolongan tim SAR.
Menggunakan alat bantu perahu karet dan tali, sejumlah warga yang mayoritas ibu-ibu dan anak-anak berhasil evakuasi ke lokasi yang lebih aman. Kepala Kantor SAR Basarnas Lampung, Deden Ridwansyah mengatakan, puluhan personil SAR gabungan dikerahkan untuk membantu proses evakuasi warga di beberapa titik lokasi banjir terparah. Di antaranya di kawasan Kecamatan Raja Basah, Kecamatan Sukabumi, Sukarame, dan Haji Mena Natar, Lampung Selatan. Yang terjadi di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan, kami fokuskan untuk evakuasi di 4 kecamatan. Kecamatan Natar di Kelurahan Haji Mena, kemudian Kecamatan Raja Basah, Kota Bandar Lampung, Sukarame, dan Kecamatan Sukabumi. Dan untuk pantauan kondisi situasi dan kondisi di lokasi banjir saat ini, alhamdulillah air sudah mulai berangsur surut dan tentunya arus masih cukup keras sehingga sedikit menyulitkan tim evakuasi untuk menggapai ke wilayah-wilayah yang memang zonanya ada di zona bawah. Dari operasi yang berlangsung kemarin, petugas Basarnas telah berhasil mengevakuasi sebanyak 76 warga yang sempat terjebak banjir. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi melaporkan. Hujan deras yang terjadi pada Minggu siang hingga sore mengakibatkan banjir pada sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman. Salah satu ruas jalan di Candi Gebang, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta dilanda banjir deras hingga para pengendara tergelincir dan terbawa arus luapan air di jalan. Sejumlah pengendara sepeda motor berusaha menahan kendaraannya yang terjebak di tengah banjir. Bahkan beberapa pengendara motor terjatuh dan terbawa derasnya arus air. Beberapa warga lainnya pun tampak membantu pengendara jalan yang terjatuh. Banjir ini terjadi usai sebagian wilayah Sleman, Yogyakarta diguyur hujan dengan intensitas tinggi sejak Minggu siang hingga sore hari. Selain di Jalan Candi Gebang, banjir juga terjadi di Ring Road Utara depan Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta. Menurut BPBD Sleman, banjir ini diakibatkan karena sistem drainase yang buruk sehingga air tumpah ke jalan. Puluhan pasien demam berdarah memenuhi sejumlah puskesmas di Lebak, Banten. Membludaknya pasien membuat puskesmas tidak mampu menampungnya sehingga harus dirawat di luar ruang perawatan. Kasus demam berdarah di sejumlah daerah di Kecamatan Cihara, Lebak, Banten terus bertambah. Bahkan seorang pasien terpaksa harus dirawat di luar ruang perawatan. Membludaknya jumlah pasien DBD membuat kamar perawatan di Puskesmas Cihara tak lagi menampung para pasien. Di sini kan banyak yang di luar nih pasien nih. Ini seperti apa, Bu? Apa ruangannya nggak muat apa gimana? Ya, karena sudah overload. Banyak yang DBD ini pun sebagian dilarikan ke Puskesmas Manggarangan. Yang meninggal ada 1 orang dari Cibobos, Pak. Dalam bulan Februari, sebanyak 33 pasien DBD kini tengah mendapatkan perawatan. Sementara 1 orang pasien anak meninggal dunia. Melonjaknya pasien membuat pihak puskesmas merujuk pasien ke vaskes lainnya bagi yang kondisinya memburuk. Data dari Dinkes Lebak, dari Januari hingga 15 Februari 2024, sebanyak 610 warga Kabupaten Lebak terjangkit DBD, dengan total 4 orang meninggal dunia, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan.